Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Dermawan. Di sini saya akan mengerjakan tugas. Ini adalah soalnya, dan ini sudah disesuaikan dengan NIM saya. Lalu saya akan mengerjakannya di website ini. Ya, kita mulai. Kalau dari soalnya, kita pindah ke dataset sort. Lalu kita menggunakan dua data. Data ke satu adalah 0.23, 088, 0.23. Data ke satu adalah 023, 23. Ini bisa nggak sih kayak gini? 0.0 nggak bisa. 088, dan di sininya adalah 023. Lalu buat dataset keduanya 038, 038, 038. Sini 080, 010. Dan karena pakai arsitektur 231, maka di sini adalah 3. Dan tadi learning rate-nya 3, learning rate-nya 3, epoch-nya 2. Dan bobotnya adalah bobot random. Kalau misalkan jalankan kayak gini, ya, di sini saya akan menjelaskan langkah awalnya. Di langkah pertama ini kita ambil data dan bobot saat ini. Pada langkah ini kita mengambil data input yang akan diproses dan melihat semua bobot serta bias yang ada pada saat ini. Pertama adalah data input. Di sini ada X1 sama dengan 0.23 dan X2-nya 0.88. Lalu targetnya Y sama dengan 0.23. Bobot input ke hidden. Karena di hidden layer ada 3 neuron, maka jadi total bobotnya adalah 6. Kemudian bias hidden. Nah, ini kan setiap neuronnya punya bias masing-masing. Lalu dari bobot hidden ke output, dan ditambah bias untuk neuron output. Kita lanjut ke langkah 2. Di langkah 2 ini hitung net input hidden layer. Net input adalah jumlah weighted sum dari semua input ditambah bias. Nilai ini belum diaktifasi. Di langkah kedua kita mulai masuk ke perhitungan. Kita menghitung net input untuk setiap neuron hidden layer. Caranya, bobot dikalikan dengan masing-masing input, kemudian dijumlahkan, dan terakhir ditambah bias. Hasil akhirnya adalah nilai Z. Nih. Untuk contoh di data ini, nilai Z-nya yang kita dapatkan adalah H1 adalah 0.136 dan sekian. Lalu H2-nya 0.165 dan sekian. Neuron 3-nya Z-nya dapat H3 itu min 0.945. Ya, kita lanjut ke langkah 3. Di langkah 3 ini hitung output hidden layer atau aktivasi. Fungsi aktivasi sigmoid mengubah net input menjadi nilai antara 0 dan 1. Ini adalah output dari hidden layer.
Jadi setiap nilai Z tadi kita masukkan ke fungsi aktivasi sigmoid. Fungsi sigmoid mengubah nilai Z menjadi angka antara 0 dan 1 yang menunjukkan seberapa aktif neuron tersebut. Rumusnya adalah A sama dengan 1 per 1 tambah E aksen dikurangi Z. Setelah dihitung, hasilnya adalah H1 nya dapat 0.534, neuron H2 nya kita mendapatkan 0.541 dan H3 nya 0.2988. Kita lanjut ke langkah 4. Di langkah 4 ini kita menghitung net output di neuron output. Caranya sama seperti sebelumnya, setiap output hidden layer dikali bobotnya masing-masing lalu dijumlahkan dan ditambah bias output. Jadi hasil net outputnya adalah ini 0.75229. Setelah itu nilai net output masuk ke fungsi sigmoid untuk mendapatkan prediksi. Setelah itu kita masukkan rumus ke sigmoid. Kita masukkan ke sini lalu mendapatkan nilai prediksi yang sebesar 0.32032. Lanjut langkah 5. Langkah 5 ini hitung error, di mana error menunjukkan seberapa jauh prediksi kita dari target sebenarnya. Semakin kecil error, semakin baik. Metode yang dipakai adalah mean square error, di mana error sama dengan 1/2 target dikurangi prediksi lalu dipangkat 2-kan. Dengan target 0.23 dan prediksinya 0.32032. Selisihnya adalah min 0.09032. Lalu error akhirnya sebesar 0.00408. Lalu langkah 6. Di langkah 6 kita hitung delta output. Delta output menunjukkan gradient error di output layar. Ini adalah turunan dari error terhadap net output dengan mempertimbangkan derivatif sigmoid. Jadi delta output adalah gradient error pada error layar. Nilai ini menentukan arah koreksi bobot. Rumusnya delta output target sama dengan target dikurangi prediksi dikali prediksi dikali 1 kurangi prediksi. Setelah dihitung hasilnya adalah delta. Hasilnya adalah 0.delta 0.01966. Nilai negatif berarti prediksi. Nilai negatif berarti prediksi terlalu tinggi sehingga bobot di bagian output perlu diturunkan. Lalu kita lanjut ke langkah 7. Langkah 7 adalah hitung delta hidden. Delta hidden dihitung dengan backpropagation mengalirkan error dari output layer kembali ke hidden layer. Setiap neuron hidden mendapatkan porsi error berdasarkan bobotnya. Jadi delta hidden menentukan seberapa besar masing-masing neuron hidden terhadap hidden harus dikoreksi. Rumusnya delta hidden sama dengan delta output. Delta hidden sama dengan delta output dikali bobot hidden to output. Bobot hidden to output dikali output hidden dikali 1 min output hidden.
Untuk contoh ini untuk contoh ini delta satunya kita mendapatkan min 0,0,245, lalu di H2 nya delta H2 nya 0,00376, dan delta 3 nya kita mendapatkan min 0,00168. Setiap neuron hidden menerima bagian error yang berbeda-beda sesuai bobotnya. Langkah 8. Di langkah 8 ini kita hitung perubahan bobot dan bias, perubahan bobot dan gradien. Gradien menunjukkan seberapa besar ke arah mana bobot harus diubah. Learning rate mengontrol ukuran langkah perubahan. Jadi di langkah 8 kita menghitungkan gradien, yaitu perubahan bobot dan bias. Rumus perubahannya ini lalu untuk bobot hidden output diperoleh. Nah, ini kan hidden output, dapatnya segini. Lalu bias outputnya itu kita dapat segini. Lalu input ke hidden, dengan rumus ini kita mendapatkan neuron H1-nya menjadi ini, dan H2-nya ini, H3-nya ini. Lalu bias hidden-nya kita mendapatkan ini. Untuk langkah terakhir itu update bobot dan bias. Setelah dihitung gradiennya, bobot dan bias diperbarui dengan menambahkan nilai delta ini, nilai delta ke nilai lama. Ini adalah inti dari pembelajaran pada point. Nah, langkah terakhir memperbarui bobot dan bias menggunakan nilai delta yang sudah dihitung. Nilai delta yang sudah dihitung. Rumusnya bobot baru, mana rumusnya? Rumusnya bobot baru sama dengan bobot lama ditambah delta. Lalu kalau delta negatif artinya bobot harus diturunkan. Kalau positif, bobotnya harus sedikit dinaikkan. Contohnya pada bobot VH1, awalnya itu 0,49978 dengan delta sebesar min 0,00315, bobot barunya menjadi 0,49663, dan makanya seperti itulah. Hal yang sama juga terjadi pada bobot-bobot lain, termasuk bobot input ke hidden dan semua bias, dan langkahnya itu sama aja. Perubahan kecil ini terus terjadi di setiap epoch sampai error semakin kecil dan model semakin akurat. Ya, kalau misalkan kita tampilkan semua langkahnya kayak gini. Mungkin segitu dari saya. Jika ada kurang-kurang atau masih salah dalam menjelaskannya, mohon maaf karena saya juga masih belajar.